Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 November 2022 dengan judul Dia akan menjadi Allah kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah Israel yang Maha Kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam Dia kita bisa berharap, dan jikalau kita menurut kepada tuntutan-tuntutannya, Ia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara mencolok sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tugas sekali-kali akan diserang oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Kadang-kadang jalannya kelihatannya seperti dipenuhi oleh rintangan-rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, sehingga mengecewakan mereka yang mau menyerah kepada kekecewaan. Tetapi kepada mereka ini, Tuhan berkata, maju terus. Lakukan tugasmu, apapun yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi, yang memenuhi hatimu, dengan kegentaran, akan lenyap apabila engkau maju terus di dalam jalan penurutan, dan dengan rendah hati berharap kepada Tuhan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, Jilid 2 halaman 30. Di dalam segala urusan Allah dengan umatnya, terdapatlah bercampur dengan kasih dan rahmatnya. Bukti yang amat jelas akan keadilannya yang tegas dan tidak memihak. Hal ini dinyatakan di dalam sejarah bangsa Israel. Allah telah mengaruniakan berkat-berkatnya yang limpah kepada Israel. Namun demikian betapa cepat dan hebatnya pembalasan yang telah diturunkan kepada mereka atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, Jilid 2, halaman 70. Ada orang-orang membawakan dirinya di dalam rumahnya, satu cara yang ia tidak berani dilakukan bila mana ia sedang berada di ruang pertemuan bersama dengan seorang pemimpin dunia. Mereka ini harus mengingat bahwa mereka sedang berada di dalam hadirat Dia yang diagungkan oleh malaikat. Di hadapannya, malaikat-malaikat menutupi mukanya. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Disalin dari buku Alfa dan Omega, Jilid 1, halaman 293. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini
memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih khusus, memberikan sebuah penekanan. Allah Israel yang maha kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam Dia, kita bisa berharap. Dan jikalau kita menurut kepada tuntutan-tuntutannya, Ia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara yang mencolok sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa untuk Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam urusan pembangunan dan juga perizinan, para tukang, material, dan pembina rumah sakit juga Tuhan memberkati. Dengan hikmat sorga, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan Engkau berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati semua guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, dosen, dan rektor dengan hikmat sorga. Lindungi mereka, pelihara mereka untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, pelihara mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan memandang Tuhan setiap hari. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh, ajarlah mereka untuk selalu bersandar dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.